Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Rinisi Purbawati MPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, SMA Negeri 5 Depok. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi dengan judul Analisis Unsur Kebahasaan Artikel. Materi ini merupakan materi untuk kelas 12 MIPA maupun IPS. Analisis unsur kebahasaan artikel bisa kita analisis dari unsur-unsur kalimatnya, yaitu ada dari kosakatanya, adverbianya, dan konjungsinya. Adverbia, apa yang dimaksud dengan adverbia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Adverbia terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, adverbia frekantif, yang kelima adverbia kewaktuan, yang keenam adverbia kecaraan, 7 adverbia konstruktif, dan yang keenam yang ke-8 adverbia keniscayaan. Dalam artikel, unsur kebahasaan artikel juga ada kita banyak temukan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, dan konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi contohnya, selain itu, misalnya, padahal, justru, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, contohnya sejak, sebelumnya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, contohnya supaya dan agar. Kemudian unsur kosakata. Kosakata itu apa sih? Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Ada beberapa keterangan yang berkaitan dengan kosakata. Yang pertama, kita saat menggunakan kosakata, kita bisa menggunakan istilah umum. Istilah umum digunakan untuk mempermudah pemahaman remaja. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan kosakata yang aktual, yaitu kosakata yang mengandung peristiwa muktahir atau up to date. Yang selanjutnya kosakata fenomenal. Kita menggunakan kosakata fenomenal karena kosakata tersebut sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Selanjutnya kosakata keterangan oposisi. Kita menggunakan keterangan oposisi yang merupakan frasa yang menerapkan suatu subjek maupun objek. Selanjutnya, penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta dan opini. Penyusunan sesuai fakta, artikel disusun sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian artikel juga disusun dengan sesuatu yang sudah pernah terjadi atau memang nyata adanya. Ini cara penyajian sebuah artikel. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun artikel? Yang pertama, menentukan tema. Kedua, menetapkan tujuan. Ketika menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. Dan selanjutnya, menentukan opini yang berdasarkan fakta. Nomor 5, menyusun opini-opini dan fakta yang menjadi artikel padu. Dan yang keenam, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Selanjutnya, apabila artikel tersebut
kita sudah selesai, maka kita bisa konstruksikan. Mengkonstruksi artikel langkah-langkahnya adalah dengan membuat judul, kemudian membuka, kemudian isinya, dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Kemudian bagaimana cara penyajian artikel? Artikel disajikan dengan cara satu, menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda petik dua. Yang kedua, artikel disajikan dengan menggunakan sudut pandang penulis lain, penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Dan yang ketiga, penyajian artikel menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin atau rasanya. Kemudian selanjutnya menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, sebaiknya saran atau pendapat. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini tentang analisis unsur kebahasaan artikel. Dan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.